Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, serta dampak perburuan hewan langka. Kita mulai dengan mengingat kembali pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki dan didapatkan oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau anggota kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang mari kita mulai melihat kewajiban terhadap hewan. Yang pertama, merawat hewan peliharaan dengan baik. Di sini termasuk memberi makan, memberi minum, menyediakan kandang, memandikan, ya, jadi disesuaikan dengan jenis hewan peliharaannya. Lalu, kewajiban yang kedua, menjaga kelestarian hewan. Ini termasuk hewan peliharaan ataupun hewan langka, ya. Yang ketiga, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Lalu, yang keempat, menangkap ikan menggunakan kail dan jala. Sedangkan hak yang akan didapatkan atau yang bisa didapatkan dari hewan adalah yang pertama, mendapatkan bahan makanan dan minuman. Misalnya daging ayam, ya, ikan, telur, dan susu. Lalu mendapatkan pupuk dan bahan bakar dari kotoran hewan. Bisa juga mendapatkan bahan untuk pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Lalu, bisa mendapatkan hewan peliharaan itu untuk menjaga rumah. Itu tadi contohnya, hak dan kewajiban terhadap hewan. Sekarang, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kewajiban terhadap tumbuhan, yang pertama, merawat tumbuhan atau tanaman dengan baik. Seperti tadi, menyirami tanaman, memberi pupuk, dan selalu menjaga supaya tidak diinjak oleh hewan misalnya, ya. Lalu yang kedua, menjaga kelestarian tumbuhan. Yang ketiga, membuat cagar alam dan hutan lindung dan melakukan reboisasi dan tebang pilih. Adapun hak yang kita peroleh dari tumbuhan adalah mendapatkan udara segar. Nah, jadi sesudah dirawat, kita bisa mendapatkan udara segar. Yang kedua, mendapatkan bahan makanan dan minuman, misalnya sayuran, buah, teh, kopi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mendapatkan pemandangan yang indah. Lalu, yang keempat, mendapatkan bahan untuk pakaian, misalnya kapas. Itu tadi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita ketahui bahwa di negara kita ini banyak hewan langka. Jadi hewan langka ini hewan yang tinggal sedikit dan sudah hampir punah. Dan seringkali terjadi perburuan terhadap hewan langka ini. Adapun dampak perburuan terhadap hewan langka ini adalah satu, hewan akan punah. Lalu yang kedua, terputusnya rantai makanan. Yang ketiga, ekosistem terganggu. Yang keempat, sumber daya alam berkurang. Dan yang kelima, kurangnya ilmu pengetahuan tentang satwa-satwa. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat, ya.